Shalom. Bolehlah jawab dulu shalomnya, bolehlah. Shalom. Nah, gitu. Ya. Kak. Iya. Tuh, terima kasih ya. Cuma kalau shalomnya di Zoom, shalom, shalom, shalom ya, atau mungkin ada yang delay gitu ya. Oke, seperti lagu tadi ya, kita hari ini akan bicara mengenai muliakan Tuhan dengan hartamu ya. Muliakan Tuhan dengan hidupmu gitu ya. Kalau teman-teman tahu, saudara-saudara, adik-adikku ya, Bapak Ibu sekalian ya, ada berbagai cara untuk memuliakan Tuhan ya. Tuhan juga bicara, firman Tuhan juga bicara mengenai bagaimana sebenarnya kita memuliakan Tuhan ya. Kita pasti pernah dengarkan ayat ya, kita muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Ini ayat hafalan lah ya, tahu ingat nggak kalian? Muliakan Tuhan dengan tubuhmu, ayat, masih ingat ya? Coba kita buka ya 1 Korintus 6 ayat 20 ya, kita buka nih. Ini agak digeser sedikit nih keyboardnya dulu ya. Nah, terima kasih. Jadi Paulus kepada jemaat di Korintus itu pernah ngomong untuk memuliakan Tuhan dengan tubuh. Ya. Jadi kalau kita lihat 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dengan harganya, telah lunas dibayar. Ya, kenapa kita memuliakan Tuhan dengan tubuh kita? Karena itu dia bilangnya muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kenapa? Karena kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Dengan apa? Dengan darah Yesus. Gak ada yang bisa beli kita guys, gak ada ya. Jadi jangan jual harga dirimu ya, perempuan, wanita-wanita Tuhan, jangan jual harga dirimu. Laki-laki juga sama ya, gak cuma perempuan aja. Jangan jual harga dirimu, hanya kita dibeli dengan dan telah lunas dibayar, karena itu muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Ya, kita diajar menggunakan mulut, kita diajar menggunakan lidah, betul? Ya, untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Bagaimana kita memuji, bagaimana kita menyembah, mengucap syukur, pakai apa? Pakai apa kita muji, menyembah, mengucap syukur? Pakai mulut ya. Ya, itu salah satu anggota tubuh yang kita pakai ya. Tapi ada lagi ya, tadi kita bilang kita memberikan hati kita gitu ya. Nanti hari ini kita belajar mengenai memuliakan Tuhan dengan harta. Ini ada ayatnya guys ya. Dan ayatnya letterlek ya, dia bilang muliakan Tuhan dengan hartamu. Ya, firman Tuhan tuh mengajarkan begini, kamu memuliakan Tuhan dengan hatimu, kamu memuliakan Tuhan dengan mulutmu, aku hendak bernyanyi bagimu ya. Tuhan memuliakan Tuhan dengan bibirmu, dengan lidahmu. Tapi ingat firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, muliakan Tuhan dengan hartamu. Ya, Tuhan jelas ya, jelas sekali ayat itu ada ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari seisi kitab para nabi, kitab Taurat dan kita perjanjian lama, perjanjian baru, orang-orang itu memuliakan Tuhan dengan hartanya. Ya. Jadi dan itu diulang dan diulang. Artinya apa? Ya, ini Tuhan memang mau untuk kita memuliakan Tuhan dengan harta. Tidak cuma dengan tubuh, tidak cuma dengan mulut, tapi dengan apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu, harta yang kau punya. Ya bukan kemarin, ya bulan lalu kita belajar mengenai kunci Daud ya. Bagaimana Kak Yorga ngajarin kita mengenai memiliki seperti tidak memiliki seperti memiliki. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya kita tuh nggak punya apa-apa. Ya kalau kita nggak punya apa-apa sebenarnya menunjukkan bahwa kenapa Daud begitu apa ya, bukan generous ya, dia kasih semuanya sama Tuhan. Karena dia tahu nggak ada yang punya dia. Dia udah dibeli kok, orang dia yang dibeli. Kita kok yang dibeli dengan lunas. Apa yang kita punya? Tidak ada. Tuhan yang kasih. Ya, Tuhan yang kasih aja kita masih hitung-hitungan pakai kalkulator glodok. Iya kan? Nah, makanya jangan pakai kalkulator glodok ya. Nah, Yesus menegur orang Farisi ya. Saya akan lihat ya, kalian pasti mendengar ayat ini. Pernah dengar ayat ini, hai orang-orang munafik. Ya, benar lah ya, kita buka yuk. Nanti saya kepotong kayaknya. Coba ya, Matius 15 ayat 7 sampai 8. Saya nggak siapkan PPT, biar nyimak, biar nulis, biar baca, biar buka Alkitab.
Matius 15. Matius 15 perintah Allah dan adat istiadat orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu kalau bicara adat istiadat, 11-12 sama orang Batak. Gak bisa dikompromi. Ya, ya gitu ya. Mungkin juga dengan orang Jawa, sama juga dengan orang Chinese gitu ya. Pokoknya kalau udah ngomong adat, mutlak kali, nggak boleh di skip satupun ya. Sama orang Yahudi juga begitu ya. Jadi dia bilang begini ya, kita lihat ya, makanya dibilang sampai perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Sampai dimention adat istiadat Yahudi ya. Matius 15 ayat 7 sampai 8 dia bilang begini, hai orang-orang munafik, ya, benarlah nubuatan Yesaya tentang kamu. Apa? Dia bilang, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Ya, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jadi guys, ya, muliakan Tuhan dengan tubuh, beda dengan memuliakan Tuhan dengan harta. Beda juga dengan memuliakan Tuhan dengan hati. Karena Yesaya sudah menubuatkan, kamu memuji aku dengan mulutmu. Wis, kalau ini kita onsite, ya kan, kakak Putri ajak kita nyembah, muka kita, wajah kita, kudus sekali. Ya kan, karena kita menyembah Tuhan dengan mulut kita. Tapi ngakulah kita, berapa banyak kepikiran kita berpikir hari ini, habis ini kita makan di mana? Habis ini kita ngapain? Habis ini hati kita berpikir, kompor udah dimatiin atau belum? Jemuran udah diangkat atau belum? Mau hujan ini. Ya. Jadi itu hal-hal kecil ya, hal-hal kecil. Tuhan bilang begini, Yesaya bernubuat bilang, bangsa ini memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tapi hatinya nggak tahu kemana. Terus kau mau bilang, cukuplah Kak, aku kan memuliakan Tuhan dengan hati, bukan dengan harta. Harta saja tidak kau kasih, apalagi hatimu. Ya, lihat. Maka kadang-kadang menjadi pertanyaan juga bagi kita ya, bagaimana kita memuliakan Tuhan dengan bibir dan mulut itu tidak menandakan kau segenap hati memuliakan Tuhan. Ya agak ngeri statementnya. Tapi Yesaya ngomong seperti itu. Dan Yesaya itu dibuktikan lagi, bukan disitasi lagi ya, dikatakan lagi, diulangi lagi di perjanjian baru. Jadi Tuhan bilang, ayo muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Berikan hatimu dengan segenap hati. Hari ini sebenarnya kita akan juga bahas itu. Dan kemudian Tuhan bilang lagi, muliakan Tuhan dengan hartamu. Ya, enak mana? Muliakan Tuhan dengan harta atau dengan hati? Ya. Hati itu, nanti kita belajar, hati yang bulat itu apa ciri khasnya? Apa indikatornya? Dan kenapa Tuhan sampai bilang, muliakan aku dengan harta? Karena dengan tubuh gak mempan. Oh enggak ya, bukan itu ya. Hati itu sumber. Ya, kamu punya otak, kita punya pikiran. Ya, tapi coba jujur sama saya. Waktu kau mengambil keputusan, pakai otak atau pakai hati? Lebih sering mana? Pakai otak atau pakai hati? Kecerdasan kita terbatas. Ya, di top level, kalau udah kayak kemarin pandemi, gak mungkin rapat lama-lama, itu tinggal pakai keputusan secepat kilat, ini mau apa? Akhirnya pakai apa? Ya menurut saya pakai ilham Roh Kudus lah, pakai hati. Ya, kalau kita mau, kalian kan semua anak sekolah ya, mahasiswa, pekerja. Langkah-langkah pengambilan keputusan kan gak mungkin ya, udah pandemi dianalisa SWOT dulu gitu kan. Atau dikasih apa gitu ya, evaluasi pakai fishbone analysis, waduh nggak mungkin ya, maksudnya ya mungkin aja, tapi kalau in time of emergency apa yang kau pakai? Hatimu tuh sumber bagaimana kau mau mengambil keputusan. Makanya Alkitab bilang pertimbangan hati dan pertimbangan pikiran. Jadi apa yang kau pakai?
Nah makanya Tuhan bilang, kenapa kita bisa mendua hatinya? Karena apa isi hatimu? Ya, kenapa saya buka dengan ini? Ya, karena kita akan bicara mengenai memuliakan Tuhan dengan segenap hati, dengan harta yang kita punya. Kau nggak akan bisa memuliakan Tuhan dengan harta kalau kau juga nggak berikan hatimu. Ya, nanti ada kutub ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Ya, hati itu lokasi kehendak dan kecerdasan seseorang. Ya, disinilah sumbernya. Ya kan? Kita lalu kemudian lagi pertanyaannya sekarang apa yang ada dalam hati kita? Apa yang menjadi center kecerdasan kita? Tuhan? Atau ada concern-concern kita yang lain? Keputusan-keputusan apa yang kau inginkan? Ya kan? Apa yang akan kita buat? Apa landasannya? Apa dasarnya? Kau boleh memberi, tapi kalau tidak dari hati, nggak ada gunanya, nggak ada harganya gitu. Nggak akan ada impactnya bahkan kalau saya mau bilang. Ya, tapi hati-hati dengan statement ini. Karena kita sering bilang, berarti Kak memberikannya dengan hati, iya hati yang mana? Hati yang lurus sama Tuhan atau kok transaksional sama Tuhan? Oh Tuhan, aku mau nabur nih buat Center J4U. Aku nabur nanti Tuhan kasih 3 kali lipat. Hatimu juga gak beres loh itu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ya. Prinsip ya, supaya kita buka dulu lah ya ayatnya ya. Coba kita buka Amsal 3 ayat 9. Udah dapat? Kasih emoticon, kasih emo. Oke ya. Amsal 3 ayat 9 saya bacakan bagi kita. Kita bahas satu-satu ayat ya. Kayak ketemu aja ya. Satu, dua, tiga gitu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Ya, ini di state, ini nggak bisa diilustrasikan dengan yang lain gitu ya. Ini bukan kiasan. Ini bukan kiasan, brothers, sisters, Bapak Ibu sekalian. Ini bukan kiasan. Ini jelas Alkitab katakan. Kenapa? Setelahnya dikonkretkan lagi. Apa dia bilang? Dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Jadi dari apa? Penghasilan. Punya penghasilan? Punya enggak? Punya, kan kita semua punya penghasilan. Siapa yang kasih penghasilan kita? Hasil keringat kita, betul ya. Hasil keringatmu tuh gak ada gunanya kalau gak diberkati Tuhan. Ingat ya, susah payah tidak menambah apa-apa. Ya, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Saya kalau mau lihat ke belakang, saya juga gak pernah menyangka saya bisa sampai sejauh ini. Dari mana? Dari Tuhan. Bukan dari siapa-siapa. Bukan dari Bapak Petrus Sembiring, Bapak saya enggak. Karena Tuhan. Ya. Jadi lihat ya, ayat ini no compromise. Ya, no compromise, enggak ada kompromi di sini. Dia letterlek jelas katakan muliakan Tuhan dengan harta. Guys, kalau kalian cari itu ya di Alkitab, sekarang di Google di mana gitu lah ya, pokoknya ketik harta dalam Alkitab banyak sekali keluarnya. Artinya apa? Tuhan sering sekali concern dengan ini. Sebenarnya bukan Tuhan concern sih, kita yang selalu cari harta gitu ya. Tapi Tuhan tahu gitu loh. Oh, anak-anakku ini kayaknya aduh kalau saya bilang mata duitan gimana gitu ya. Tapi anak-anakku ini perlu harta. Makanya Tuhan uji dengan harta. Butuh mental untuk mengelola harta. Butuh iman untuk mengelola harta. Hari ini berapa yang ada padamu? 1 juta, 2 juta?
Saya tanya deh ya, kilas balik aja sebentar. 5 tahun terakhir. Sekaligus pandemi masukin sekalian ya, berarti pandemi. Dari tahun 2020 sampai tahun 2025, penghasilanmu nambah atau naik atau turun? Jujur sama Tuhan. Nambah atau turun? Naik atau turun? Hah? Naik atau turun? Nambah atau turun? Di saya ada 2 helps ya. Nambah. Naik. Masih nggak percaya sama Tuhan. Lalu Tuhan bilang, muliakan Tuhan dengan hartamu. Ya, lihat, kalau Tuhan mau kasih kita pakai hitung-hitungan, gak akan bisa lah kita bayar. Kita dibeli lunas, kita nggak lunas-lunas sama Tuhan. Diampuni, buat dosa lagi. Diampuni, buat dosa lagi. Oh, come on. Ya. Jadi ingat ya, ini nggak ada kata lain. Ini bukan kiasan. Ya. Lalu dibilang dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Makanya kalau terima penghasilan, itu bersyukur. Ya, masuk kling 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 rekening gitu ya. Wah, gajian. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya. Saya tahu ada yang mungkin double income, triple income, atau ada yang kenaikannya income-nya mungkin fluktuatif gitu ya, kadang yang bisnis gitu ya. Tapi mengucap syukur dengan apa yang Tuhan kasih. Ya. Saya mengalami naik turun gaji. Ya karena saya pindah kerja, ya saya mengalami gitu. Tapi saya mau cerita bahwa tahun 2016 saya resign dari sebuah perusahaan yang cukup terkenal gitu ya, dengan posisi yang cukup tinggi juga gitu ya, dengan gaji yang ya besar lah waktu itu ya, 2016 double digit sekitar 15-an itu kan besar ya, buat saya aja besar gitu. Tapi kemudian saya menerima panggilan Tuhan untuk menjadi pengajar di tempat yang sekarang. Lalu intinya saya kemudian gaji saya tinggal 30% dari yang sebelumnya. Saya merasa begini, kenapa ya saya mau itu ya, kenapa ya saya mau melepas yang dari dulu sama yang sekarang. Tuh. Kenapa saya terima dengan angka yang lebih kecil ini dan saya gak apa-apa tuh. Lalu Tuhan bilang, dan sebenarnya saya mau saksikan begini, itu 2016 saya 15 juta, lalu turun jadi 4.800.000 ya, saya ingat banget. Saya sempat, ya Tuhan gini amat ya jadi dosen. Saya jujur loh ya sama Tuhan, aduh gini amat ya jadi dosen. Tapi kemudian saya ingat banget itu bulan Agustus dan saya bulan Desember saya berencana untuk pulang ke rumah ke Medan gitu ya, tapi kemudian ke Bali gitu. Waktu saya hitung-hitung tuh kayaknya aduh ini, dan saya mau kawin waktu itu ya, jadi saya juga harus hemat ya kan. Jadi aduh ini kayaknya saya nggak bisa deh pulang ke Bali ya kan. Terus agak namanya pola pikir ya, jadi agak manja lagi. Aduh kalau pulang maunya naik Garuda gitu kan. Nah terus saya bilang aduh gimana ya. Ya tapi kalau disuruh mama pulang masa minta gitu. Saya nggak tahu selama 6 bulan itu saya kerja aja disuruh sama orang kan sama Atma Jaya. Tania ngajar ini ya, Tania bisa ngisi ini enggak, Tania bisa ini enggak, nenek-nenek. Saya nggak tahu, saya bahkan nggak tahu itu ada upahnya. Jadi singkat cerita, ada satu visiting lecturer dari London, ya nggak ada yang mau assist dia, gitulah. Ya, dan ini anak baru, puji Tania ini anak baru, udah suruh dia aja. Suruh dia antar jemput, escort, temanin makan ini, ngajak ngobrol, gitu-gitu. Ya saya mah iya aja ya. Kadang saya dapat makan di La Meridian ya, saya mau dong, kapan lagi saya bisa makan di La Mer gitu kan. Sampai satu titik, aduh saya harus beli tiket ke Bali nih. Itu saya bayar ya, perpuluhan saya bayar, persembahan saya bayar, semua saya bayar. Lalu tiba-tiba ponakan saya bilang, Bibi kakak mau ikut. Ya oke. Terus ya udah Bibi ambil ya tiketnya, berarti saya harus beli 2. Terus dia bilang gini, Bibi kakak mau naik pesawat yang ada TV-nya. Oh ini udah pasti Garuda. Karena nggak ada lain-lain kan. Gawat kita.
Udah, saya buka tiket.com, saya lihat kapan promo jam 2 pagi, biar turun harganya, nggak goyang men. Ya udahlah, saya masih punya sisa tabungan dan saya masih punya uang itulah. Dan singkat cerita, Desember itu saya dapat gaji dan dapat prorata sedikit THR ya, 6/12. Ya gitulah kira, 5/12. Ya tapi tetap nggak cukup karena kan PP berdua, terus kemudian hidup bulan itu seperti apa. Saya nggak tahu guys, ya. Yang saya ingat, tapi ini saya udah punya uang untuk bisa cukup beli 2 tiket PP. Akhirnya ya saya udah gini ya, udah pupus. Ya udahlah, nanti kalau harus bawa bekal, minta bantuan, ya udah saya ngaku aja nyerah gitu. Sampai Bali saya udah berencana saya nggak mau kemana-mana karena saya nggak punya duit gitu. Akhirnya singkat cerita saya bayar itu tiket Garuda. Nah, dan saya bayar, saya mau ngambil akhirnya karena saya mau bayar, udah saya bayar, saya gesek pakai kartu, terus saya balik ke Atmajaya, itu saya sampai beli langsung ke ininya, ke Garudanya demi potong poin apa gitu-gitulah, nggak bisa online pokoknya. Tapi itu lebih murah. Dan akhirnya saya balik ke Atmajaya, tiba-tiba masuk dong. Apa itu? 3355 ya, tahu kalian 3355? Yang punya rekening mandiri ya. Dari itu, ada masuk sejumlah uang. Saya nggak tahu bahkan itu kapan. Masuklah dari rekening mandiri sebesar 9,5 juta. Ini 2 kali gaji saya. Dan saya bilang, iyalah ya Tuhan, bahkan mau liburan pun kau sediakan. Ya kan? Apakah saya punya kekhawatiran di situ? Ya jujur sebagai manusia saya punya kekhawatiran. Nah, pas saya lihat 9,5 juta ini apa ya, dari mana? Lalu saya masuk ke portal, ke SDM, saya lihat, itu loh, upah assisting visiting lecturer selama 3 minggu, segitu biayanya. Oh ini waktu itu kan Prof. Benton datang, jadi Mbak nemenin dia antar jemput, ini. Nggak ngapa-ngapain, malah saya dapat makan enak. Saya cuma duduk diam, anak baru disuruh ini, nggak ngoceh, nggak merasa terhina itu, dijadikan babu. Saya assisting profesor, tahu nggak satu lagi apa? Saya jadi latihan bahasa Inggris. Mau nggak mau kan jadi ngomong bahasa Inggris terus kan. Ya udah. Dan saya mengucap syukur sama Tuhan. Ampuni aku. Kalau aku udah mikir yang terburuk. Nanti sampai sana nggak bisa ini. Kalau kurang gua bakal minta ke sini. Kalau saya pernah ingat di masa itu juga saya pernah. Kita lagi bangun Jakarta kan ya. Asal apa-apa tuh kakak bilang gini Kakak Lurah, bayarin alau itu. Traktir ya lau gitu. Karena saya mengalami penurunan itu. 2016, 2018. Tuhan promosikan, ya 2018 saya ingat saya ya. Pertengahan 2018. Tuhan promosikan saya. Tuhan langsung kembalikan. Gaji saya bukan 15 juta tapi langsung lompat ke 25 juta. 25 juta apa 26 juta. Jadi Tuhan gini loh. Apa yang kau punya? Kita kadang-kadang otak kita terbatas gitu ya. Bahwa penghasilan kita itu seolah-olah kita hitung pakai kalkulator kita. Saya nggak pernah tahu ternyata ada model kalkulator lain, namanya kalkulator surga, yang bisa membuat kita nggak berlaku hitungan manusiamu. Mungkin di kalkulator surga cuma ada tambah dan kali, kurang dan bagi tidak ada kayaknya. Ya, nah tapi Tuhan akan terus mengujimu dengan hartamu. Kalau kau berhasil, ya, kalau kau terus memiliki hati yang lurus di hadapan Tuhan, ketika ayat ini akan begitu dibilang, ayo muliakan Tuhan dengan hartamu, ya, kau akan berlomba-lomba memberikan apa yang terbaik yang bisa kau berikan. Ya, hati dan harta. Saya selalu bilang ya, kenapa? 2 hal ini Tuhan lihat. Ya, hatimu dan hartamu. Karena ayat bilang apa? Matius 6. Di mana hartamu berada,
Di situ hatimu berada. Saya harus jujur, saya pernah mengalami lah ya, kerja mati-matian gitu ya, aduh karena ingin sesuatu gitu ya. Mungkin di zaman fresh graduate ya, tahun 2007, berapa tahun yang lalu itu ya, 2007 saya bela-belain, nah ini ya, nih bela-belain lembur, datang pagi 6:30, pulang jam 7, overtime 4 jam, demi 50.000 rupiah. Capek guys, capek men. Ya. Dan kalau saya ingat, gila ya, dulu gue segitu amat ya untuk mengejar 50.000 rupiah. Ya. Tapi jujur aja, kenapa akhirnya apa? Akhirnya berantakan. Saat teduhnya jadi kacau, karena bangun-bangun pagi-pagi udah pikirannya yang utama udah bukan itu. Wah bangun pagi udah bikin kejar prestasi apa segala macam. Dan kemudian mengejar bonus. Kalau kita pakai kalkulator Tuhan, bonus yang mengejarmu. Bukan kamu yang mengejar bonus. Nah, kita buka yuk ayat itu yuk. Matius 6 ayat 19 yuk. Ini ayat ini adalah menggambarkan sekali sebenarnya bagaimana kita ya. Saya berdoa supaya setiap kita mengalami ya terobosan-terobosan, termasuk juga kebosan keuangan ya, mengalahkan, mematahkan kutuk-kutuk kemiskinan ya. Gak ada orang mau miskin guys. Percaya sama saya, gak ada. Ada yang mau? Hah? Mau dok? Oh enggak ya. Tadi kok kayaknya dengar iya, enggak ya. Ya, lihat Matius 6. Nah ini menarik ya. Tuhan ajarkan, kalau kita lihat, memberi sedekah, berdoa, berpuasa, dan mengumpulkan harta. Ya, kita baca ya dari ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ya, tapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Satu kali saya mendapatkan cincin berlian dari mama saya. Saya nggak tahu cincinnya nggak kegedoran. Ini waktu pandemi lah. Singkat cerita, saya sering pegang-pegang cincinnya gitu ya. Cek gitu, saya pegang-pegang. Kok kayaknya kendor ya ini. Kok kayaknya berliannya mau lepas. Jadi saya punya kekhawatiran cincin ini lepas. Berliannya lepas. Udah, gak berapa lama saya tidur. Percaya gak saudara? Ini saya mengalami nih, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Satu kali saya bangun, pagi. Saya bangun dengan kaget, ceret gitu bangun. Dan saya lihat cincin saya. Dia matanya 2, tinggal 1. Lalu saya ajak suami saya terkasih untuk bongkar satu rumah, cari dulu di mana berlian ini, yang satu ini. Mas Toro dengan ngantuknya itu pagi-pagi loh. Padahal saya lagi tidur, saya nggak tahu apa, alam bawah sadar guys. Kau punya kekhawatiran, hilanglah si berlian itu. Sudah, akhirnya gak ketemu. Dah, lalu Tuhan bilang begini, Tan, jangan digenapi. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Iya juga ya Tuhan. Udah biarin aja, nanti aku ganti. Oh, saya agak sedih karena itu pemberian mama. Saya bilang, nanti gimana ya kalau ditanya mama? Ya jawab aja. Kalau itu kegedean dan itu ini. Udah, ya udah. Saya memutuskan untuk bersuka cita. Saya lepas cincinnya, saya bungkus. Nggak tahu aku ini tidak mengikatku. Ya, aku
Aku tidak mau hatiku terikat sama ini. Udah, habis itu gak lama kemudian sebelum saya ke Israel, mama saya datang terus cincin saya dibawa pulang. Udahlah ini mama bawa pulang aja gitu. Nah ma dibenerin aja nanti tanya ganti gitu. Dibenerin sama mama, dibalikkan. Dan ternyata gak berapa lama mama saya memberikan lagi, digantilah jadi anting gitu kalau saya lupa ya. Tapi saya berpikir bahwa itulah kau terlalu khawatir. Yang kau jaga itu adalah harta di bumi. Di mana pencuri, ngengat, apa tadi dia bilang? Karat, itu bisa mengambilnya. Jadi bukan itu, Tan, bukan itu. Apa yang dibilangnya? Harta di sorga. Di mana tidak ada yang bisa mencuri. Nah, guys, cek diri kita hari ini. Apakah ada suatu hal yang terlalu berharga buatmu sehingga kau kepikiran? Jadi kalau kau punya harta, tapi kau malah tambah khawatir, hati-hati ya. Aduh pengen beli ini, tapi khawatir makainya. Wah segala macam lah ya, berpikir malah jadi bikin insecure. Nanti kalau ini gimana, aduh rawatnya gimana. Itu menandakan kau emang gak siap punya itu. Mau punya BMW, tapi kok protes bensinnya mahal. Ya gak usah beli bensin, gak usah. Itu menandakan kamu gak siap punya BMW. Apa? Mau punya LV, tapi naik LRT, terus disenggol dikit sama orang, LV-nya emosi. Ah come on, bikin malu Anda. Anda bikin malu. Lihat ya, waktu saya ke Eropa, saya ngelihat LV itu sampai biasa aja ya di sini ternyata. Mereka ditaruh di itu loh, di apa tuh? Di cabin itu. Dia buka, saya tahu itu Goyard, dia taruh aja ke situ. Kalau orang Indonesia saya nggak pernah lihat ada orang Indonesia taruh Goyard sama LV-nya di cabin. Sama mereka, santai aja itu mereka. Kenapa? Ya bukan itu tidak membuat mereka tidak menambahkan sesuatu dalam hidupmu. Kau tidak bangga, kasih Tuhan itu cukup. Makanya kenapa kita tuh udah lunas dibayar. Apalagi gengsi yang membuatmu lebih tinggi dagunya? No. Bahkan bagi Tuhan itu gak ada apa-apanya. Seringkali Tuhan gak kasih kita sesuatu yang berharga karena kita masih salah menilai itu. Kita masih menilai itu dengan sama seperti kita menilai Tuhan. Gak boleh. Kita mungkin melihat brand tertentu seperti kita melihat Tuhan. Kita mengidolakannya. Kau boleh punya keinginan, boleh. Ya, saya juga hari ini ada beberapa barang yang saya kembalikan ke Medan. Termasuk yang Lex Brand itu. Saya pikir buat apa? Saya juga naik LRT, saya juga ya intinya nggak ada yang lihat juga lah saya pakai itu. Nanti kalau saya pakai itu jangan-jangan orang kira saya pakai KW. Yaudah saya bawa pulang aja. Saya cukup dengan apa yang memang sesuai dengan fungsinya. Nah lihat ya, jangan kumpulkan harta di dunia. Ini sebenarnya Tuhan bilang hal mengumpulkan harta. Bukan berarti kau tidak boleh punya tabungan. Boleh. Tapi hatimu tidak di situ. Karena Tuhan selalu bilang gini. Tuhan Alkitab bilang gini. Hartamu bisa mengikat hatimu. Sehingga kau menjadi lupa. Kau jadi hamba mamon. Bukan hambaku. Dan gak bisa satu orang itu dua tuannya. Ya, karena yang satu akan kau indahkan, yang satu kau abaikan. Kalau sesuatu diambil daripadamu hari ini, apa damai sejahteramu? Sesuatu yang berharga. Jammu rusak, jam kesayanganmu rusak, motormu rusak mungkin. Komplainkah yang pertama kali keluar dari mulutmu? Apa? Bagaimana responmu? Ya. Nah, Tuhan tahu kok hatimu itu punya banyak hitungan. Tuhan tahu kok bahwa kita punya banyak cicilan. Tuhan tahu. Ya. Tapi kita punya rencana-rencana pribadi. Tuhan tahu, Tuhan juga tahu kita punya kesenangan. Tuhan juga tahu kita punya kekhawatiran akan kekurangan. Ayo,
Pernah kan mengalami? Kalau kurang gimana tuh? Ayo jujur, ya kan? Gak usah kasih emoticon, gak usah ya, jawab dalam hati aja, ya. Saya juga pernah mengalami. Tuhan tahu guys. Tapi kalau gini loh, kalau Tuhan tahu Kak, kenapa Tuhan suruh memuliakan dia dengan harta? Ya ini namanya kita minta ditabok, digaplok, terus dipukulin, habis itu digelitik-gelitikin gitu. Justru karena Tuhan tahu kau khawatir dan hatimu ada di situ. Makanya Tuhan bilang, muliakan aku dengan hartamu. Lepaskan ikatanmu dari harta-hartamu. Itu kan aku yang kasih. Kenapa kau jadi sangat khawatir? Ya, saya sama Mas Toro punya hitung-hitungan lah ya. Oh gini ya, saya kalau ada Mas Toro mah rapi lah ya. Dia bisa hitung, oh ini kita kalau mau ke sini nanti kita nabungnya sekian gini. Kalian tahu? Ya, saya sampai ya lakukan aja gitu. Tapi beberapa kali kita udah lakukan yang terbaik. Kalau Tuhan suruh kasih lebih, sampai kita bilang, lepaskan limitnya Mas, lepaskan. Kalau Tuhan suruh lepaskan. Dan sampai hari ini kami nggak pernah merasa ada yang kurang berkat Tuhan buat kami. Bahkan berlebih. Ya. Nah, kenapa ya waktu begini, ya, waktu lagi persekutuan atau waktu lagi PA, kalian itu firman ditabur, dikuatkan. Ini saya yakin ya, ketika saya ngomong begini ada beberapa amin Kak, amin. Ya, tapi pas pulang, pas tinggal sendiri, datang lagi kekhawatiran itu. Seolah-olah kakak PA-mu yang sudah berbusa-busa, itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Tadi ngomongin apa ya? Kenapa? Karena yang tadi, waktu pendengar firman itu ya, itu emang enak. Tapi itu tidak rohani guys. Yang rohani adalah melakukan firman. Ya. Dan ketika kau ditabur benih firman, ya, saya tadi lihat di mana itu. Saya lupa di persekutuan mana. Hatiku adalah tanah yang subur. Amin. Ya, ayo, jadikan tanah hatimu tuh tanah yang subur. Waktu firman diberikan, ya, tertanam, lalu pupuk. Dengan apa? Dengan hartamu. Jangan pernah, ya, udah datang ke persekutuan, terus gak kasih apa-apa. Pulang gitu aja. Gak akan pernah tinggal apa yang sudah ditanam. Ya. Nah, kita akan mulai belajar, ya, persembahan. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Pertama adalah persembahan. Ya. Ulangan 16 ayat 16. Buka bersama saya. Ulangan 16 ayat 16. Dah? Dapat? Saya bacakan ya. 3 kali setahun setiap laki-laki di antara kamu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, pada hari raya pondok daun. Nah, ini kalimat pentingnya. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu. Saya gak janjian ya sama Putri ya. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Katakan tidak dengan tangan hampa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu. Persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segala
akan ku bawa persembahanku yang terbaik. Hanya bagimu, sorry ya keselak ya. Lihat ya. Kalau kita bilang, ya ini yang pertama ya. Segala yang kita punya itu dari Tuhan. Jangan pernah datang dengan tangan hampa. Kalau setiap persembahan, pasti mau persembahan dibilang, ayo matraikan gitu ya firman yang tadi. Sebenarnya ini ayatnya, ketika kau datang ke persekutuan, kau mendapatkan makanan rohani, ya kan? Lalu kemudian kau datang lagi dan kau berikan sesuatu jangan dengan tangan hampa. Gini, kenapa tidak bertumbuh? Karena kau datangnya dengan tangan hampa. Makanya kau gak bertumbuh. Kau gak nempel Kak. Ya orang kamu datang cuma mau denger ngadepin. Kau gak kasih korban. Gak ada korban syukurmu. Ayo bertobat. Ya. Dan ini bicara persembahan ya. Tadi yang ngaku 5 tahun terakhir pendapatannya naik. Ya persembahannya naik juga dong. Masa 5 tahun pendapatan naik, persembahannya gak naik-naik, gimana sih? Itu namanya bikin malu Tuhan. Tuhan terus berkati kau bertahun-tahun. Persembahannya segitu. Ini katanya terserahlah kalian mau ngomong apa ya. Saya mengalami, jadi saya bersaksi. Malu kita sama Tuhan kita. Kamu datang, oh jadi Bapakmu cuma kasih kau segini gitu? Gak mungkin ya, Tuhan udah kasih saya banyak. Tuhan bukan cuma berkati saya, Tuhan berkati orang tua saya. Orang tua saya sehat-sehat. Tuhan berkati anak-anak PA saya. Tuhan berkati apa yang saya kerjakan. Kalau promosimu jalan terus, tapi ya masa persembahannya juga gak promosi ya, brothers, sisters. Come on guys, come on. Ya, tapi tagihan saya banyak. Tuhan tahu. Justru karena itu Tuhan bilang muliakan aku dengan hartamu. Ya. Nah, lihat ya. Ayat yang lain bilang begini, mari masuk dengan ucapan syukur. Ya, hati bersyukur. Ya, bawa hatimu ada korban syukurmu. Kasih E. Ku bawa apa? Korban syukur. Kemana? Ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah. Amin. Sebab Tuhan baik. Selamanya syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Jadi kalau kau datang dengan tidak hati bersyukur, apalagi dengan tangan hampa, kau sedang bilang, Tuhan tidak baik padamu. Malu gak? Malu guys. Hidupmu dijamin, keselamatan diberikan, makan gak kurang, gemuk lagi malahan. Coba ya, mulut dipakai buat makan gitu ya. Tapi gak dipakai untuk memuliakan Tuhan. Kalau kau datang, Tuhan bilang ya masuklah ke hadiratku dengan hati bersyukur. Ya masuk gerbangnya dengan puji-pujian. Ya jangan dengan tangan hampa, bawa korban. Ini kalau saya tahu ya, anak PA saya gitu atau beberapa lah situ yang suka datang ke rumah saya, itu mereka berusaha membawa sesuatu. Salat-salatan kah, sapwe-sapwe kah, buah-buah kah. Dulu sih
masih donat-donat ya, sekarang udah buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Agak mengingat sudah lebih mindful gitu ya. Tapi saya mengucap syukur gitu ya. Tahu nggak? Saya senang loh menerimanya. Wih, mereka datang tidak dengan tangan apa? Saya nggak berharap. Bahkan seringkali kita siapin apa mas? Anak-anak mau datang. Ya ini saya minta tolong Ido temenin saya. Ido datang sini sekalian makan siang gitu. Saya juga. Tapi waktu datang dengan Kak ini ada bawa sedikit apa? Sedikit gitu ya. Apa itu salad nyo? Saya ingat banget ya. Epa sama Mayrina pernah datang bawa salad nyo. Terus siapa lagi datang bawa Subway gitu ya. Itu saya seneng gitu menerimanya. Ya, apalagi Tuhan guys. Kita aja mau datang, mau berkunjung ke rumah orang, kita bawa sesuatu. Ya kan? Ya. Nah, apalagi kalau ke rumah Tuhan. Ya. Nah, kalau ayat 16 itu ya, Ulangan 16 ayat 16 itu. Kalau kita lihat versi yang lain ya, dia bilang gini, each man must bring, lihat ya, as much as he can. Yang kau bisa. Ya. Artinya gini, generously. Ya, in response to blessing. Ya, of God. To the blessing of God. Jadi berikan yang paling bisa kau berikan. Itu bukan paling minim. Tapi yang as much. Sebanyak-banyaknya yang bisa kau kasih. Waktu saya baca ini, oh iya ya. Iya ya. Jadi berikan yang terbaik itu Tuhan juga kasih. Ayatnya Tuhan jelaskan. The message kalau nggak saya. The message orang lain nanti cek sendiri. Jadi kalau kau mengalami berkat Tuhan, hidup sehat, kerja dapat promosi, tapi memberi sekedarnya, kau sedang menghina berkat Tuhan. Kamu nggak kasih as much as you can. Ya, apa sebenarnya padahal Tuhan udah kasih banyak. Tadi ya kau sedang bilang, Tuhan nggak baik Kak sama aku. Nah ini pola pikir ya. Jangan mau kalah deh ya brother sister. Ya, dengan perempuan janda miskin. Ayo kita buka Markus 21 ayat 41 sampai 44. Markus. Ya, ini rahasia kalau mau mematahkan kutuk kemiskinan. Kok Markus sih? Lukas. Ya, ya. Lukas 21 ayat 41. Lukas apa Matius ya? Bentar dulu. Oke. Lukas 21 ayat 1. Persembahan seorang janda miskin. Markus 12, maaf guys. Markus 12 saya ambil yang versi Markusnya ya, lebih detail, ada kalimat yang menarik di situ. Markus 12 ayat 41. Di Lukas 21 juga benar sih, dia juga bahas. Tapi kita buka Markus 12 ya. Ada ayat yang menarik yang kalian harus tahu dan ini juga memberkati saya. Ya. Ayat 41 sampai 44, persembahan seorang janda miskin. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Waktu saya baca ayat yang pertama ini, saya lagi membayangkan gini, kalau kita persekutuan, waktu kita ngasih persembahan ke depan, itu Tuhan lagi ngeliatin kita satu-satu. Ayatnya ngomong gitu. Dia bilang gini, pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan. Tuhan juga Tuhan memperhatikan.
memperhatikan tuh ngerti ya, put attention to everyone berarti. Siapa yang bawa ke situ? Masuk peti persembahan, ya kan? Memasukkan uang ke dalam peti itu. Guys, lihat, waktu kau lagi memberi, waktu kau lagi mempersembahkan sesuatu, Tuhan memperhatikanmu. Ingatlah itu. Ya. Dibilang gini, ada orang kaya, kasih jumlahnya besar. Dah. Lalu dia bilang gini, lalu datanglah. Orang kaya kasih jumlah besar mungkin buat kita, oh ya wajar dia kasih besar ya, dia banyak duit gitu ya. Tapi ayat ini sebenarnya nggak sedang bicara itu, bahkan ini sedang menegur orang kaya yang gampang-gampang kasih. Kau nggak kasih dengan hatimu. Yang Tuhan lihat sebenarnya satu sikap. Lihat. Lalu datanglah seorang janda yang miskin itu, ya, dan ia memasukkan berapa? 2 peser. Yaitu 1 duit. Ya. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Kenapa guru? Jawabannya, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Lihat ya. Tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Jadi lihat, kalau kau merasa kau nggak mampu, kau kurang duit, atau kau berpikir aku ini miskin Kak, nggak ada alasan buat tidak memberi. Ayat ini bilang janda ini memberi dari kekurangannya, orang berkekurangan, memberi. Bahkan dia kasih apa? Yang sebisanya, as much as she can give to the Lord. Nih, lihat ya, kau kaya, kau punya uang, selama kau punya penghasilan, selama kau punya nafkah, nggak usah banding-bandingkan hartamu dengan harta, ya kau pikir kau pun mungkin, aduh Kak, belum Kak, aku masih, ini nantilah, enggak, tidak. Ini mematahkan kutuk kemiskinan. Memberi dari kekuranganmu. Ya. Tuhan itu senang banget kayak gini-gini. Buktinya ini, Yesus memperhatikan. Jadi ingat ya, waktu kau sedang memberi ke depan, ya, ke hadapan Tuhan. Atau waktu kau lagi buka klik BCA, apamu, lihat, Yesus memperhatikanmu. Jangan sampai ini teguran ini keras guys, ya. Mau kau miskin, mau kau kaya, asing gak ada, semuanya datang ke hadirat Tuhan, bawa. Tuh, tidak dengan tangan hampa. Lihat ya, janda miskin ini mungkin hidupnya udah, ini tahu nggak? Kenapa saya bilang ini mematahkan kutuk kemiskinan? Dia kasih semuanya kan, hidup dia cuma percaya. Nah, sanggup, mau, dan lihat, Yesus memperhatikanmu. Sekali lagi saya tanya saudara-saudara, pernah kau sampai tidak makan? Kekurangan uang segitunya kah? Ya, kau mungkin gak gegayaan nongkrong, gak apa. Tapi kau pernah sampai merana? Jangan merana untuk hal-hal yang gak esensi. Aduh, gua gak bisa hari ini nongkrong di sini. Lihat ya, kadang-kadang saya gitu ya, bahwa saya bicara juga apa ya, ini juga bicara mengenai bagaimana kita mengelola keuangannya. Saya harus, ini saya mau PA sama anak-anak pelajar nih, ini pasti nanti akan ada makan kah, apakah, berarti saya harus saving, berarti beberapa waktu sebelumnya ya saya nggak usah jajan-jajan dulu, makanlah dengan yang ada, puasa kalau perlu. Lihat ya, ini adalah iman. Dia percaya sama Tuhan. Ya. Lihat ya, dalam kekurangan kau pun bisa memberi. Dan ini mematahkan kemiskinan. Memberi adalah cara mematahkan kutuk kemiskinan.
Lihat, Yesus memperhatikanmu dan ajaibnya Tuhan bilang gini, janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua yang memasukkan. Kalau hartamu 10 M, kau kasih 3 M, gak apa-apa. Kau masih punya 7 M. Tapi kalau hartamu 100.000, kau kasih 100.000, 0. Siapa yang lebih banyak? In persen? Yang 100.000, 100% dia kasih. Yang 10 M, cuma dia kasih 30%. Itulah maksud Tuhan. Ya, dia memberi dari kekurangannya. Ya ingat ya, saya berdoa tidak ada di antara kita yang punya mental seperti ini. Kalau hari ini kau masih seperti itu, ya, mengucap syukur firman ini kau terima, mari lakukan. Ya, mendengar saya tidak cukup, lakukan. Dan saya berdoa bahwa kutuk itu harus dipatahkan. Beri kepada Tuhan. Ya. Beri sampai hatimu tersobek. Ya. Nah, beri dan percaya. Percaya sama Tuhan. Ya. Kau mengasihi Tuhan, ya gini, orang Yahudi tuh kalau sama perempuan tuh zaman dulu second level gitu ya, apalagi janda, miskin pula. Tapi kalau dia sampai bisa datang, dan dia datang dengan tidak akan apa, dia kasih semuanya, ini dia lagi berperkara sama Tuhan. Mau, berani gak berperkara sama Tuhan? Ya. Nah, ayo memberi, ya, bawa ke rumah Tuhan, ya, adalah mengalahkan kemiskinan. Oke, nah balik lagi ya, tadi ini baru beberapa ya, mudah-mudahan sempat kita share semuanya. Muliakan Tuhan dengan hasil hartamu dan hasil pertama dari penghasilanmu. Ini juga bicara mengenai persembahan, persepuluhan, persembahan sulung, dan persembahan khusus atau diakonia atau kepada orang-orang yang miskin. Ya, untuk persembahan persepuluhan saya tidak jelaskan karena nanti minggu depan Kak Esther jelaskan ya. Tapi saya mau ingatkan ya bahwa setiap pengajar, pengkhotbah perlu dihormati 2 kali lipat. Ya. Jadi kalau kalian punya mindset yang salah tentang persepuluhan, ya, ingat sekali lagi ya, orang yang memberi makan itu perlu diberi makan juga. Ya, jangan memberangus domba yang sedang mengirik, itu namanya jahat. Ya, jadi persepuluhan waktu wajib. Ya, tapi nanti Kak Esther juga akan jelaskan minggu depan. Buah sulung, ya, Kak Esther juga jelaskan nanti 2 minggu depan lagi. Oke, buah sulung, ya, buah hari perayaan buah bungaran, ya saya bahas sedikit ya. Ada persembahan-persembahan yang kita bawa karena event-event tertentu gitu ya. Salah satunya adalah buah bungaran atau buah sulung. Oke, kita sudah mempraktekkannya ya dari beberapa tahun ya kita praktekkan ya. Udah lama lah dari 2013 gitu, saya lupa ya. Nah dan kemudian banyak, saya nggak peduli kontroversi, dibaca saja Alkitab teman-teman. Ya, buah sulung kalau kata tidak wajib gitu ya hukumnya, tapi bagi saya wajib ya, terserah. Saya nggak mau menurunkan apa yang sudah Tuhan taruh di hati saya. Jadi, tapi Alkitab bilang ini nggak wajib. Karena saya percaya bahwa apa yang saya kerjakan di tahun-tahun ini dan mendatang itu karena penyertaan Tuhan dan saya memberikan buah sulung. Nah jadi buah bungaran itu adalah kamu memberikan hasil terbaik sepanjang tahun, ya kan? Di tahun yang baru untuk menguduskan 1 tahun ke depan. Itu. Ya. Kenapa saya ingatkan lagi? Saya lupa tanggalnya tapi mungkin sekitar April kita akan memberikan buah sulung. Saya pribadi rindu teman-teman mengalami. Ya. Tanya nanti apakah akan ada
mengenai ini, nanti kita lihat ya, atau tanya KKPA-mu, atau saya nggak punya waktu untuk bahas mengenai buah sulung. Tapi lihat ya, tadi dia bilang 3 kali setahun ya, itu ada hari raya di mana kau datang kepada Tuhan, kau memberikan hasil buah bungaran. Kau bawa, kau menguduskan 1 tahun ke depan. Ya, lumbung-lumbungmu, bejana pemerahanmu, kau kuduskan bagi Tuhan. Apa itu Kak? Karirmu, pelayananmu, semuanya yang kau kerjakan, kau menguduskannya bagi Tuhan. Ayo, ya. Jadi ini first fruit ya. Punya ladang? Punya dong. Ada hasilnya enggak? Ada kan? Bawa kepada Tuhan. Ya. Ingat ya. Persembahan, persepuluhan, buah sulung. Ini ketika kau memberikannya, kau sedang tidak transaksional sama Tuhan. Tinggalkan itu. Ya, kau memberi karena kau mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati. Makanya Tuhan uji dengan harta. Kalau kau bilang dengan segenap hati, harta aja susah, apalagi hati. Perkara pasangan hidup aja mundur. Ya, guys, come on. Ya. Kak, itu semua dari hukum Taurat. Hukum Taurat disempurnakan sama Tuhan jadi hukum kasih. Pertanyaannya kau mengasihi Tuhan atau tidak? Pertama mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Maka tadi ya udahlah guys, nggak usah babi-bu gitu ya. Tuhan nggak butuh harta. Memang Tuhan nggak butuh harta kita. Tapi Tuhan bukan berarti Tuhan tidak mengujimu dengan hartamu. Ya kan? Tuhan malah ingin memberkati kita lebih lagi. Tapi Tuhan menguji kita dengan apa yang sekarang ini dipercayakan Tuhan sama kita. Kenapa nggak nambah-nambah? Ya karena kau nggak bisa dipercaya. Simpel. Itu. Sebaiknya nambah terus Kak. Ya karena kau hatimu tulus, hatimu mencintai Tuhan, kau mengerjakannya. Tapi aku pengen lebih lagi Kak, lakukan lebih lagi. Alami terobosan gitu ya, next level. Kan saya bilang, kalau kamu 5 tahun udah promosi, udah ngalami berkat Tuhan, naik terus, masa persembahanmu terus sama terus. Hey, no, gak begitu rumusnya, gak begitu. Ya. Nah, lalu yang berikutnya ada persembahan yang lain, yang disebut dengan persembahan khusus. Diakonia membantu orang yang membutuhkan ini, sama ya, hukum kasih yang kedua. Ya. Jadi kalau kau rela nggak beli skincaremu bulan ini karena kau harus membantu orang yang tidak mampu, kau lagi melakukan hukum kasih. Amsal bilang kau lagi memiutangi Tuhan. Tahu memiutangi Tuhan? Ya. Coba dibuka yuk. Di mana itu ayatnya? Saya coba cek ya. Amsal 19 ya. Coba Amsal 19 ayat 17. Betulkah? Benar? Oke, ya. Amsal 19 ayat 17. Mau bikin Tuhan berhutang sama kita? Kalau Tuhan berhutang sama kita, waduh gantinya nggak mungkin ini ya, udahlah nggak usah, kita tutup mata aja lah, terserah Tuhan mau bayar berapa gitu kan ya. Tapi bayangkan Tuhan sampai bilang, Amsal sampai bilang, ngomong siapa? Amsal ini siapa yang nulis? Salomo itu siapa? Raja paling kaya. Ya. Zaman dia jalannya aja emas, perak nggak ada harganya. Ya. Jadi bagaimana dia bisa kaya? Dia bolak-balik memiutangi Tuhan. Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Kita punya taburan diakonia, kita juga punya taburan untuk mungkin anak PA-mu, persekutuan di kampusmu, persekutuan di kantormu. Ya. Udah pernah kau tabur? Adakah kasihmu kepada kampusmu? Adakah kasihmu kepada anak PA-mu? Adakah kasihmu kepada orang-orang yang gak bisa, yang membutuhkan bantuan? Adakah kasihmu?
Gini, jangan sibuk-sibuk memikirkan, aduh nanti kalau aku kasih uangnya kemana ya? Itu nggak urusan kita guys. Urusan kita tanya Tuhan, jadi peka, dan kasih nggak berapa. Dan sebenarnya kalau hati saya udah krek gitu, udah saya langsung kasih. Ya, 1.000, 2.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, kehilangan itu gak membuat kau miskin. Kalau kau masih berperkara, kalau kehilangan 50.000, 100.000 menjadi miskin, ini hati-hati ini. Ini yang harus dipatahkan, ada mental miskin di sini. Ya, saudaranya punya utang 20.000, ditagih terus ya. Gak apa-apa sih, sekali aja tagihnya cukup, udah. Gak usah kau tagih sampai, itu udah menandakan bahwa satu, biasanya kalau kita tagih dia lebih galak ya kan. Jadi gak usah ditagih, cukup sekali. Yang kedua, udah jadi pelajaran buatmu. Yang ketiga, ingatlah, kau sedang memiutangi Tuhan. Saya, Mas Toro pernah ya, dipinjam uang, ada orang pinjam uang sama dia, ditagih lebih galak, terus gak balik-balik uangnya. Lumayan lah ya, kita juga bilang, kenapa kita pinjamin ya gitu ya, begitulah. Namanya gak enakan apa segala macam. Tapi semua orang bilang gini, ya sudahlah nanti kalau itu artinya nanti kamu mau dapat berkat, nanti Tuhan yang ganti. Orang dunia aja bisa ngerti loh ngomong kayak gitu. Kok kita enggak ya? Yang ngomong itu bukan anak Tuhan yang rajin PA, bukan. Udah nanti lu pasti akan diganti. Ya, ayo. Jangan pelit-pelit guys. Aduh, anak orang Kristen gak ada yang pelit. Come on. Jangan egois. Jangan cuma mikirin diri sendiri. Kalau anak PA ulang tahun ya kan. Gak usah kasih sesuatu tanda kasih muka KPA ulang tahun. Dan yang ulang tahun juga gak usah mengekspek 1-2 hal tertentu gitu ya. Itu tadi memiliki seperti tidak memiliki. Tidak memiliki seperti memiliki. Jaga. Begitu kita mau membuat hati kita tuh utuh di hadapan Tuhan dan memberikan semuanya sama Tuhan. Oke, jangan pelit-pelit lah. Ini saya kasih tahu ya, lebih enak ngasih daripada nerima. Kadang kalau nerima tuh saya suka salah tingkah. Aduh gitu. Seneng sih tapi suka salah tingkah gitu ya maksudnya. Tapi kalau memberi, saya seneng banget memberi. Aduh, tanyalah Mas Toro ya. Ya, lepaskan limitnya gitu ya, nggak apa-apa ya. Tuhan suruh kasih ya, lebih enak memberi daripada menerima. Oke. Kamu bisa memberi, kamu bisa mengasihi tanpa memberi. Tapi kamu nggak bisa memberi tanpa mengasihi. Ya kamu datang kamu bilang kamu mengasihi Tuhan, tapi kamu nggak datang dengan tangan hampa, kamu nggak mengasihi Tuhan. Kamu bilang kamu mengasihi sesama, kamu bilang mengasihi Tuhan, tapi kamu gak pernah memberi. Kamu tidak mengasihi Tuhan, kamu tidak mengasihi sesamamu. Ya, kasih diikuti dengan pemberian. Oke, nah ada satu cerita lagi dalam Alkitab ya, bicara mengenai bagaimana kalau tadi kita lihat orang miskin, janda miskin, sekarang kita lihat orang kaya. Ya. Orang kaya juga suka punya sikap hati yang salah terhadap harta. Ya, nih coba kita lihat ya. Matius 19, betul. Matius 19, ayat 16, kita buka. Orang muda yang kaya, siapa di sini anak muda? Anak muda, halo. Woi. Enggak ada sini orang tua supaya semua ya. Lalu kemudian yang kaya. Siapa di sini anak muda dan kaya? Ya, jangan kayak dia ya. Lihat ya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika lalu engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Nih, jawab anak muda. Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah ibu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda,
itu kepadanya, lihat. Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang kurang. Ayo, bukankah kita suka begitu sama Tuhan? Aku udah memuridkan, aku udah PI, aku udah khotbah, aku udah kemana-mana. Ya kan? Nah, apalagi yang kurang Tuhan? Kok aku belum dapat pasangan? Kok aku belum dapat promosi? Guys, come on. Jangan transaksional sama Tuhan. Itu artinya gak mencintai Tuhan. Cintai Tuhan, cintai sungguh-sungguh. Tuhan akan berkati, tunggu aja waktunya Tuhan. Sungguh-sungguh, tapi jangan ada motivasi ketika kau melakukan kebenaran firman, terus kau pikir ada hak yang harus kau tuntut dari situ. No, ayo jadi dewasa. Ayo tahun ini lepaskan, keluar dari kebiasaan-kebiasaan transaksional itu. Come on guys, ya. Kalau kita mau transaksional sama Tuhan, kita nggak bisa bayar apa yang sudah Tuhan beli. Tuhan udah beli kita kok. Dengan darahnya, apa lagi? Kita nggak bisa bayar. Nah, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, ini sindiran kali ya. Kamu mau sempurna. Kamu sekarang ngomong sama aku tentang kesempurnaan. Pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Tuhan menguji lewat harta. Ya, kita lihat respon anak muda itu ya. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Itulah tadi dibilang, si janda miskin ini kasih semuanya 100%. Hartanya nggak ada, jadi dia kasih 100.000 semuanya dia kasih. Yang orang kaya ini dia punya 10M, dia baru kasih 30%. Maka sedih. Jadi dia sebenarnya sedang tidak memberi yang terbaik yang Tuhan dia pernah beri. Bahkan dia senang sekali, dia lebih transaksional atau dia pengen cari muka. Ini orang kaya yang tadi yang dilihat Yesus memperhatikan. Nah ini Yesus juga memperhatikan. Ya, kalau kau punya banyak harta dan kau pikir kau sudah memberikan yang terbaik dari yang kau punya. Ya, bertobat. Memang ada ciri-ciri orang kaya yang masih punya mental miskin. Pertama, kalau makin banyak duit tapi makin pelit, itu mental miskinnya masih ada. Saya sering diskusi sama kakak saya, sama adik saya, yang satu pebisnis, yang satu pegawai BUMN. Ini dua prinsip pengelolaan keuangan dan hidup yang berbeda. Tapi kalau kita ngomongin ini, kadang-kadang iya ya benar ya. Kalau orang makin kaya, ya nggak dalam Tuhan lah ya, makin lama makin kaya tuh makin pelit, makin takut kehilangan, makin hitung-hitungan, makin bikin macam-macam dalam rumahnya, makin nggak punya damai sejahtera. Ya, makin takut kehilangan uang, ya, mulai kalkulatornya tambah kali kurang dipakai sama Tuhan. Ya, orang kalau punya banyak uang, orang kaya juga kalau punya banyak uang, dia pikir dia bisa beli semuanya. Enggak guys, ya tidak bisa. Dia pikir dia bisa beli harga diri manusia. Kita bahkan sekarang lagi ngeliat ya gitu ya ampun. Saya kemarin ketemu sama orang, kenapa sih kok dia bisa loyal begitu? Ya gimana gak loyal? Setiap bulan disetor 10 juta buat ininya, dikasih ini, dikasih itu. Kan kasihan ya harga dirinya dibeli. Orang kaya kalau punya sikap terhadap harta yang salah, jadinya error kayak gini. Bisa diuji dengan harta, Tuhan mau uji dengan harta, gak sanggup juga. Merasa sudah banyak melakukan, merasa sudah memberi, merasa sudah menabur, merasa sudah kan saya sudah kasih di sini, saya sudah kasih di kampus saya sudah kasih di Pergap, saya sudah nabur ke diakonia, saya sudah nabur ke profesi, ke pelajar. Tuhan bilang, enggak tuh, jual semuanya. Jangan songong-songongan sama aku. Bikin malu. Ya. Nah, ini orang miskin, orang kaya yang mental miskinnya masih ketinggalan. Ya. Kalau kalian, ini gak usah dibuka karena saya yakin kalian tahu kisahnya. Ya, Zakeus.
Ya, Zakeus, Yesus datang ke rumahnya, langsung dia jual setengah dari hartaku, kuberikan ke orang miskin. Yang pernah kupalak, aku balikin 4 kali. Ya, kalau harta Zakeus 10 M, 5 M dia kasih sama orang miskin. Ya, kalau dia punya utang 1 M, berarti 4 kali udah 4 M, 5 tambah 4, 9 M. Dia hidup dari 1 M. Itu kita berarti dia cuma hidup dari 10% yang dia punya. 90%-nya dia kasih sama Tuhan. Ya. Orang muda tadi kalah sama anak baru lahir baru namanya Zakeus. Begitu lahir baru Zakeus, 10% ini cukup buatku. Sementara yang sudah merasa bisa melakukan dan banyak melakukan, enggak. Apalagi Tuhan, kan aku udah kasih ini, kasih itu, kasih ini, kasih itu. Ya. Berhentilah ya, merasa sudah melakukan. Guys, memuliakan Tuhan dengan harta kita itu bicara sebenarnya hatimu. Bicara mengenai kau mengasihi Tuhan sepenuhnya atau tidak. Atau kau lihat Tuhan hanya transaksional. Kasih itu memberi. Ya, kasih ibu kepada beta hanya memberi, tak harap kembali. Ya, memang kasih itu memberi. Ya, Abraham memberikan persepuluhan, Yakub juga memberikan persepuluhan. Itu belum ada Taurat ya. Karena apa? Karena mencintai Tuhan. Ya. Lalu juga dia bilang, orang tua kalau punya banyak uang juga dia akan kasih banyak ke anaknya. Ya kan? Kenapa? Karena kasih. Kita juga kalau punya banyak, ya kita pasti akan kasih kepada orang yang kita kasihi. Bagaimana dengan Tuhan? Lihat ya, Tuhan selalu menguji kita lewat harta kita. Karena Tuhan tahu, ini jangan-jangan titik lemah kita ini di sini. Ada kekhawatiran, ada kegelisahan, ada keinginan, ada mimpi-mimpi yang gak kecapai. Ya, dan itu semuanya nyangkut dan dibungkus sama namanya mental khawatir sama mental kemiskinan. Ya, kalau kau transaksional sama Tuhan, nanti Tuhan transaksional sama kamu, jadinya kayak anak muda yang kaya tadi. Ya, kalau kau memberi dengan terpaksa, nggak akan ada efek bagimu. Itu bukan memberi, karena itu bukan kasih. Kalau kau persepuluhan karena terpaksa tahun ini, lakukan karena kasih. Kalau kau buah sulung karena terpaksa, next level dong. Ya, hatimu tuh harus bulat ketika memberi. Nggak bisa separuh-separuh. Kalau gitu nggak memberi, itu terserahmu, tapi itu kau berarti sedang mengikatkan dirimu lagi sama mamon. Ya. Nah, kalau memberi itu jangan dengan hati yang enggan, jangan dengan yang terpaksa, jangan juga dengan ngomel-ngomel gitu, ya. Memberi itu kan dengan kasih, dengan hati yang bulat, dengan sukacita, dengan rela hati. Ya, tapi saya relanya segini. Jangan beri dengan seadanya, beri dengan hatimu. Kalau itu orang yang kau kasihi, mungkin kau berikan sebegitu. Nah, ini Tuhan. Ya kan? Apa yang Tuhan kasih kepada kita karena Dia mengasihi kita? Anaknya, guys. Ya kan? Itu bukti kasih Kristus. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita semua. Ya, Tuhan sudah lunaskan bahkan kita ya, diberi dengan yang lunas. Seberapa kita mengasihi Tuhan? Ya, seberapa kau membawa persembahanmu kepada Tuhan? Ya, ingat, memuliakan Tuhan dengan harta itu tidak akan membuatmu miskin, guys. Karena janda miskin pun hidupnya dijamin oleh Tuhan. Gak mungkin dan gak ada ayatnya miskinlah kamu. Gak ada. Karena kamu memberikan kepadaku yang ada bertambah kaya. Buka Amsal 3 ayat 10-nya. Jadi kita tadi baru baca ya ayat 9. Sekarang ayat 10-nya kita baca.
maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Jadi nggak ada prinsipnya memberi itu jadi miskin. Itu ada yang konslet di otak kita. Ada yang harus dicabut dari kepalamu. Ada yang harus dipatahkan. Karena firman Tuhan bilang, lumbung-lumbungmu akan penuh sampai melimpah. Bejana pemerahanmu akan meluap dan dari air bunga dengan air buah anggurnya. Anggur itu manis gitu ya, makanan mewah anggur itu. Nggak ada kita lihat anggur itu di warteg, nggak ada. Di rumah saya aja jarang untuk perjamuan kudus, nggak ada kita deh. Anggur itu sesuatu hal yang occasionally dirayakan. Berarti kalau kau punya anggur, kau punya sesuatu yang manis, kau punya kemewahan. Ini firman Tuhan, ini prinsip guys. Ya kayak nggak cuma itu, kita buka lagi Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ya, udah dapat? Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Firman Tuhan bilang begini, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ya. Ada yang menghemat secara luar biasa. Ya. Tapi apa dia bilang? Namun selalu kekurangan. Lihat ya. Tuhan tuh nggak pengen loh kau hidup sebenarnya dengan sengsara. Ya. Berpikir, kalkulator jalan terus, boleh. Saya selalu bilang kok ya, ayo kita hitung. Habis itu kasih semuanya sama Tuhan. Ini hitungan kami Tuhan. Kayaknya kalau kehitungan kami nggak sanggup. Inilah Tuhan, kami serahkan hitungannya. Ya, belum selesai sampai itu ayat 25. Siapa yang memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Come on guys. Ini prinsip firman. Ketika kau memuliakan Tuhan dengan hartamu, ya, kau tahu orang-orang yang menabur atas hidupmu. Kau tahu di mana kau diberkati. Nah, kau juga harus memberkati. Kau punya penghasilan, sudah selayaknya. Jangan datang dengan tangan hampa. Kalau datang dengan tangan hampa, kau lagi bilang kau seorang pengemis. Hanya pengemis yang datang minta-minta. Tapi kita ini anak. Betul? Kita punya penghasilan. Datang. Kalau adik-adik pelajar, adik-adik mahasiswa, punya uang jajan, punya uang beasiswa, berikan. Belajar. Saya belajar memberikan persepuluhan dari saya kuliah. Dari mana? Dari uang jajan. Dulu saya suka diajak main di kafe gitu ya, main karena saya pemain piano ya, jadi saya dapat uang 200.000, saya kasih 20.000 buat Tuhan. Saya belajar persepuluhan. Begitu Tuhan ajar, saya dengar kebenaran itu, saya belajar. Dari yang 20.000 sampai hari ini Tuhan percayakan berlipat-lipat kalinya. Adakah keberatan? Enggak tuh. Bahkan saya selalu melihat, saya pengen nangis. Melihat angka yang setiap kami memberikan persepuluhan. Gila ya Tuhan, tambahin lagi ya. Tuhan tambahin lagi. Lihat ya. Nah, 2 Korintus 9 ayat 10. Dua Korintus 9 ayat 10 bunyinya begini, ia menyediakan apa? Benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi setiap yang kau tabur itu gak akan pernah hilang karena benihnya itu Tuhan sediakan. Siapa? Dari siapa? Dari Tuhan. Ya, kita kerja dari siapa? Kita kerja untuk siapa? Kita kerja untuk Tuhan. Kita memuliakan Tuhan.
Benihnya Tuhan yang kasih. Ingat ya, Tuhan menguji kita dengan harta kita. Ya. Hari ini dari tahun ke tahun, seberapa kau mengasihi Tuhan dengan hatimu? Dengan segenap hati. Ayatnya jelas ya, segenap hati. Ya. Kalau Daud bilangnya gini, give me undivided heart, bulat, enggak terpecah. Teach me your way. Tuhan akan tunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Kalau hatimu bulat sama Tuhan. Kalau kau benar-benar mengasihi Tuhan. Nah, bentuk kasih itu ya 100% buat Tuhan. Tapi kalau 10% aja kau masih argue, kau belum punya hati yang bulat untuk Tuhan. Ya. Mulailah dengan apa yang Tuhan percayakan. 10%. Ya. Harta yang Tuhan percayakan, Tuhan memberikan kepada orang-orang yang ya harta yang kau punya, kepada kepada Tuhan kau berikan, kepada orang-orang yang membutuhkan kau berikan, ya. Ya, 10% bayarkan persepuluhan. 10% mungkin kau post untuk diakonia. 10% kau post lagi untuk buah bungaran. Naik level dong. Ya. Jangan puas dengan apa yang sudah kau kerjakan hari ini. Ya. Kalau kita sadari bahwa apa yang kita miliki saat ini semuanya cuma titipan dari Tuhan, kita nggak akan pernah takut kehilangan. Karena kita bukan yang pemilik. Kalau hilang juga ada yang miliknya kok, ada pemiliknya. Ya, ingat. Nah, saudara-saudaraku, memuliakan Tuhan dengan harta itu bicara satu, kasih kepada Tuhan. Bagaimana kau menyenangkan Tuhan dan bukan transaksional. Kalau masih ada yang hubungannya transaksional sama Tuhan, lupakan. Lupakan berkat-berkat. Karena kasih, Tuhan kan kasih. Karena Tuhan mengasihimu, Tuhan akan jawab doa-doamu. Itu karena kasih Tuhan, bukan karena kau memberi kepada Tuhan. Karena Tuhan kasih padamu. Sekarang apa balasanmu? Kalau kau mengasihi Tuhan, apa yang kau lakukan? Ya, Tuhan kalau sudah berjanji, janji. Tuhan gak akan tarik lagi. Ya, ada seorang bapak janji sama anaknya, kita mau pergi ke Dufan besok pagi. Oke, tapi anaknya itu ternyata nakal, gak mau makan sayur. Lalu besok paginya jadi juga ke Dufan. Terus kakaknya bilang gini, kenapa kita jadi ke Dufan? Soalnya kan adek nggak mau makan sayur. Bapaknya jawab gini, adek kamu memang gak jadi makan sayur, itu satu hal. Tapi papa sudah janji, papa mau ajak kalian ke Dufan. Masa papa batalin? Jadi kalau Tuhan mengasihi kamu, menjawab doamu, itu karena Tuhan mengasihimu. Ya, gak ada urusannya karena kau telah ini, telah itu, enggak. Kau juga mengasihi Tuhan. Kau melakukan firman juga karena kau mengasihi Tuhan. Kau memberi karena kau mengasihi Tuhan. Kau bayar persepuluhan buah sulung, membantu orang miskin, melayani karena kau mengasihi Tuhan. Karena hatimu bulat. Nah, Tuhan akan terus bicara mengenai. Jadi memuliakan Tuhan dengan harta juga karena kasih. Bukti kau taat, bukti kau mengasihi Tuhan, bukti kau menyenangkan hati Tuhan. Kau memiliki hati yang utuh, hati yang bulat untuk Tuhan. Ya, kau mengasihi sesamamu, kau enggak jadi egois. Ya, memuliakan Tuhan dengan harta ini mematahkan mental kemiskinan. Mematahkan kekhawatiran. Ya. Lalu menyadari kita enggak punya apa-apa. Semuanya punya Tuhan. Efeknya apa? 1. Lumbung-lumbungmu, bejana pemerahanmu akan berlimpah-limpah. 2. Semakin memberi, semakin diberkati. 3. Tidak akan ada kekurangan karena Tuhan yang kasih benihnya. 4. Kau pasti terampil. Kau akan menjadi bendahara Allah yang terampil. Kalau kau sudah kompeten mengelola keuangan, Tuhan akan terus tambahkan. Kapasitas keuanganmu dinaikkan. Sekarang coba, berapa mujizat keuangan yang paling besar yang pernah kau alami? 2 juta? 5 juta? 10 juta? 20 juta? 300 juta? Berapa yang sanggup kau bayangkan? Tuhan memberikan kapasitas yang bertambah kepadamu. Kalau kau tidak, jadi
impact memuliakan Tuhan dengan harta sangat banyak. Ya, the power to get wealth. Ya, kekuatan untuk meraih berkat Tuhan. Oke. Nah, kita akan berdoa. Saya berhenti sampai di sini. Ternyata sudah jam 3 juga ya. Nah, ayo kita akan tutup dalam doa.